The twisty road of Tawangmangu. Setelah jembatan ini kita akan mulai menaiki apa yang sering disebut dengan Kelok 9 Tawangmangu. Halo, assalamualaikum. Kali ini kita ada di samping Hotel Jawa Duba. Kita akan menikmati twisty road menuju Tawangmangu. Ini kita akan mulai melewati jalur yang paling twisty menuju Tawangmangu. Kita lepas dari Karangpandan. Jadi kita ada di sekitar Pondok Pesantren Iskarima. Ide awalnya sih konten ini akan dimulai dari sekitar Mojokerto atau mana, tapi tanpa sepengetahuan saya ternyata kameranya sudah mati duluan. Tahu-tahu ya ketika berhenti di situ lagi untuk ngecek. And here it is, the twisty road of Tawangmangu. Jalanannya di sini sudah mulai kampung, sangat nikmat sekali untuk riding di sini. Teman-teman silahkan menikmati pemandangannya. Bayangkan ikut riding bersama saya dengan melewati jalan ini. Mari kita turun. Saya melewati jalan ini sudah sekitar jam 4:30 sore ya, jadi relatif agak sepi nih untuk jalur yang naik ke Tawangmangu. Total jarak dari awal tadi sampai nanti di Pesantren Tawangmangu adalah sekitar 6,5 kilo saja. Jalan di sini memang mengasihkan kalau tidak fokus dan waspada sekitar, baca pergerakan kendaraan lain dengan seksama bisa bahaya ya. Menggoda sekali untuk banding kanan banding kiri memang. Uhui. Nah, sampai di sini kita mulai menemui resort-resort yang ada di sekitar Tawangmangu. Belok ke kanan itu nanti kita akan menemui Rumah Atsiri Indonesia, sebuah wahana edukasi tentang minyak aromatik. Awalnya dulu tahun 60-an adalah pabrik, tapi sekarang sudah tutup dan mulai 2015 menjadi resort buat wahana edukasi. Bukannya setiap jam 10 hingga jam 5 sore. Tawangmangu masih di atas sana, jelas-jelas sudah mulai kelihatan. Setelah jembatan ini kita akan mulai menaiki apa yang sering disebut dengan Kelok 9 Tawangmangu. 9 atau berapa enggak tahu. Orang menamainya mungkin sekedar ikut-ikutan. Ini Kelok 9 yang ada di Payakumbuh.
Oke, kita lanjut lagi. Masih ada beberapa twisty road. Nah, jalur tutupan ini dipisah ya, searah naik lewat kiri karena dulu ada pos tiket kalau saya tidak salah. Kita lewat kanan saja, lewat kiri juga bisa ke Tawangmangu, nanti di atas pasar. Cuma jalannya terlalu monoton, lurus, nanjak-nanjak saja. Kalau di sini ada sensasi tersendiri ini. Walau jalur tadi dipisah, saya pernah nemui ada saja orang yang naik lewat jalur kanan. Padahal di percabangan itu kalau dari atas tikungannya itu 90 derajat, jadi tidak kelihatan. Kalau yang dari bawah lewat ke jalur tadi dan orang yang dari atas ambil lajur kanan karena menganggap aman, bisa-bisa bahaya, bisa terjadi tabrakan. Di depan itu ada tikungan hampir 180 derajat. Saya punya kenangan yang nggak bakal lupa. Saya pernah naik dan berhenti di tengah jalan titik ini, berdepan dengan bis agak kecil sih, sama-sama kaget berhenti bareng. Jaraknya mungkin nggak ada setengah meter. Sebenarnya hal itu bisa diantisipasi kalau ketika saya masih di bawah nengok ke atas kiri, dimana kendaraan yang mau turun itu sudah kelihatan. Waktu itu belum sebanyak sekarang jam terbangnya. Motornya juga motor lama Honda Revo yang ringan sekali. Benzi ini benar-benar ya, jalanan gunung naik begini bagi mereka sekarang hal biasa, lari-lari. Beberapa tahun terakhir, Tawangmangu juga memiliki warung sate yang viral. Salah satunya adalah warung sate yang ada di depan ini, warung sate Pak Kun. Tapi yang lebih viral ada lagi di atas sana dekat terminal, nanti namanya warung sate kambing Pak Pur. Di depan itu baru kelihatan Masjid Tawangmangu. Setelah masjid ada jembatan penyeberangan itu. Sebelah kanan jembatan adalah terminal, sebelah kiri adalah pasar Tawangmangu. Sayur-sayuran banyak sekali. Sebenarnya jalan nikung-nikungnya sudah habis di sini, tapi karena tadi sudah nyinggung warung sate, maka mungkin konten ini akan saya lanjut sampai Sekipan, biar nanti kita lewat warung satenya kambingnya Pak Pur. Nah, jalan di kiri ini adalah jalan tembus dari percabangan di bawah tadi. Kok kayak dari belakang empuk. Juga bisa tembus ke gerbang belakang Grojogan Sewu ke Telaga Madirga seperti konten saya sebelumnya. Nah, di kanan ini adalah sate kambing Pak Pur. Sate kambing Pak Pur yang saya dulu pernah nonton berakhir di situ juga. Itu tadi tutup sepertinya ya. Sate kambing Pak Pur itu kayak nggak ada logika. Dah kayak lagunya Agnes Monica aja. Kalau buka masuk jam segini menjelang maghrib, bisa jadi makannya nanti setelah isya. 2 kali saya ke situ minimal nunggu sejam baru datang itu satenya. Setahu saya ada 4 outlet, ada yang dekat terminal, ada yang di bawah tadi dekat spot saya hampir nabrak bis, satunya arah Mateseh yang agak sepi. Tapi penasaran juga dan tetap saja antrinya sejam. Bahkan waktu itu ada sekeluarga yang antri sama saya, anaknya yang masih di bawah remaja sampai marah saat ngelapar dan namanya nunggu. Nah, kenapa bisa begitu? Karena memang termasuk murah, satu porsi 20.000 saja. Rasanya sih nggak terlalu spesial, dagingnya juga nggak jarang memudaji, porsinya juga standar. Suasana dalam warungnya juga sumpek kalau yang itu tadi. Daya tariknya ya itu tadi, kayaknya murah dan sudah terlalu terkenal. Kalau disuruh milih sih saya sebenarnya milih warung sate yang mungkin
kisaran di atasnya, tapi lebih cepat untuk penyajiannya. Nah, sebelum bukit itu nanti ada bundaran Skipan. Kalau ke kanan di sini ini nanti masuk ke campground Skipan. Nah, ini dia bundarannya. Mungkin saya akhiri kontennya di sini. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Tanya-tanya kalau ada yang perlu ditanyakan. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.